koalisi ini akan memenangkan satu putaran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama sebagian suara rakyat Indonesia. Semoga kali ini kita lebih segar, lebih berbahagia, berbincang bersama, mencari solusi, memberi solusi, dan sedikit mengoreksi. Oke, kita akan berbincang tentang koalisi lagi. Yang cukup kaget bahwa Presiden Jokowi yang akan memimpin koalisi besar, koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari, yang katanya terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, P3 mungkin, dan masih ada lagi karena koalisi ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, koalisi ini kalau sampai terbentuk dan betul-betul terlaksana, baik kesepakatan siapa presidennya, siapa calon wakil presidennya, saya meyakini koalisi ini akan memenangkan satu putaran. Karena yang pasti, yang akan maju nanti berarti tinggal dua calon, yaitu koalisi pro pemerintah dan koalisi antitesi dari pemerintah, yaitu koalisi dari Anies Baswedan. Nah, yang akan kita perbincangkan malam ini, dari koalisi ini, siapa yang akan menjadi calon presidennya? Ada dua, yaitu Bapak Prabowo dan Pak Ganjar. Pak Ganjar otomatis dari PDIP. Itu pun kalau tidak ada hal-hal yang mengejutkan. Karena pengamat-pengamat sudah mulai menyolek wali kota Solo, yaitu anak dari Pak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Atau mungkin dari PDIP, Ibu Puan. Atau dari PDIP, Ibu Megawati itu sendiri. Itu hal-hal yang di luar dari apa yang selagi rame dibicarakan saat ini, yaitu tiga besar, bahwa ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Itu bisa saja berubah. Nama-nama tadi yang saya sebutkan, Ibu Puan, Ibu Megawati, Gibran, yang akan menjadi perhitungan sendiri di dalam konstelasi itu. Nah, perlu betul-betul dipertanyakan siapa yang mau legowo di sini, bahwa menerima siapa yang menjadi capresnya, siapa yang menjadi cawapresnya. Apakah seandainya, apakah PDIP dalam koalisi besar ini yang memberi syarat bahwa harus dari PDIP capresnya, berarti Pak Prabowo tidak jadi capres dong. Berarti Pak Prabowo turun menjadi cawapres. Sedangkan survei terakhir ini, Pak Prabowo sudah menyalip Ganjar akibat pernyataan Ganjar yang cukup itu kemarin sudah dibahas tentang Piala Dunia, dan betul-betul tergerus suaranya dan berpindah kepada Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo nomor satu dengan sekitar kurang lebih 30%,
dan Pak Anies dengan Pak Ganjar tetap nomor 2, tetapi suaranya cukup ketat. Nah, apakah Pak Prabowo mau? Apakah Pak Prabowo legowo dalam koalisi besar ini untuk mau menjadi cawapres lagi? Cawapres dalam koalisi ini, kami tidak yakin sih. Tidak yakin ini bisa terjadi. Tetapi kalau seandainya ada kelegaan di sini, bahwa apapun yang terjadi semua bisa diterima, seandainya nanti PDIP menyodorkan Pak Ganjar atau Ibu Puan yang maju menjadi capresnya, dan Pak Prabowo menjadi cawapresnya dalam koalisi besar ini, ya saya yakini permainan ini cukup satu putaran. Atau PDIP menyorong Pak Ganjar untuk didampingi oleh Pak Prabowo. Nah, hitung-hitungannya, kalau seandainya bahwa seperti yang kita dengar-dengar belakangan ini, koalisi ini akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya dan Pak Airlangga dari Golkar sebagai cawapresnya, pertanyaan paling besar, apa Pak Muhaimin Iskandar mau? Itu pertama. Apakah Pak Muhaimin Iskandar mau untuk tetap di dalam koalisi itu? Mungkin dia akan mencari jalan lain, bergaining lain, bergeser kepada koalisi Anies. Nah, yang pertanyaan yang lebih tajam lagi, apakah PDIP mau gigit jari melihat capresnya dari Gerindra, cawapresnya dari Golkar, yaitu Pak Erlangga? Atau Pak Erlangga apakah selegowo itu dia memberikan cawapres itu untuk PDIP dan capresnya dari Partai Gerindra, yaitu Pak Prabowo Subianto. Ini prediksi kami sebagian suara rakyat, koalisi ini bubar sebelum Oktober nanti, sebelum dicalonkan secara resmi untuk ditetapkan oleh KPU untuk mengikuti pemilihan di 2024 nanti. Kami tidak meyakini itu. Kami sebagian suara rakyat tidak meyakini bahwa koalisi ini akan tercipta dengan mulus. Nah, kalau koalisi ini tidak tercipta dengan mulus dan PDIP betul-betul berkeras tetap untuk menodorkan calonnya sebagai capres, dan Gerindra juga menjadi tidak mungkin juga untuk mau menjadi cawapres, otomatis pemilihan nanti pasti akan maju dengan 3 calon. Nah, yang betul-betul diharapkan dari pengamat-pengamat yang cukup itu bahwa pemilihan ini diharapkan ada dengan 3 calon biar tidak terlalu terpecah belah. Dan kelihatannya akan 3 calon. Koalisi besar ini saya yakin bubar. Karena mau taruh di mana PDIP? Mau taruh di mana juga Gerindra? Yang notabene ketua umumnya sudah menjadi di dalam survei-survei ini sudah di urutan pertama. Tidak mungkin mau mundur lagi begitu. Nah, PDIP juga apa mau seikhlas itu dia menerima bahwa dia cukup menjadi cawapres saja. Kesimpulannya bahwa koalisi Indonesia Bersatu yang menurut Pak Zulkifli Hasan ini yang dipimpin langsung oleh Pak Jokowi, kami yakini bahwa koalisi ini tidak akan terbentuk kalau tidak ada kelegaan dari masing-masing partai untuk mendukung satu nama sebagai cawapres, satu nama sebagai capres. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi
pertimbangan bagi kita semua masing-masing untuk melihat koalisi mana yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.